Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monica Ayulandari dari program studi PGSD. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas akhir saya dari mata kuliah evaluasi pembelajaran. Berupa alat evaluasi yaitu soal tes pilihan ganda pembelajaran bahasa Indonesia. Kompetensi dasar 3.4 menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 4.4 memaparkan informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta kosakata baku dan kalimat efektif. Tujuan pembelajaran 1. Memahami makna denotatif, konotatif, dan kiasan beserta contohnya. 2. Mengidentifikasi perbedaan makna denotatif dan konotatif dalam teks. 3. Menyusun kalimat menggunakan kata bermakna denotatif, konotatif, dan kiasan. 4. Menganalisis penggunaan makna denotatif, konotatif, dan kiasan dalam paragraf. Materi, makna kata denotatif, konotatif, dan kiasan. Kelas 5 SD. Di sini saya akan memberikan 15 contoh soal. Simak terus ya. Soal pertama. Kata yang mengandung makna sebenarnya, apa adanya, dan tidak mengandung arti tambahan disebut A. Makna denotatif, B. Makna konotatif, C. Makna kiasan, D. Makna ambigu. Jawaban A. Makna denotatif. Pembahasan, makna denotatif adalah makna kata yang sesuai dengan apa adanya, makna yang bersifat lugas dan langsung merujuk pada objek atau konsep tertentu tanpa tambahan perasaan atau nilai rasa tertentu. Contoh, kata bunga bermakna denotatif ketika merujuk pada bagian tumbuhan yang berwarna-warni. Soal kedua, makna yang tidak sesuai dengan makna sebenarnya dan telah mengalami perubahan atau penambahan rasa disebut A. Makna denotatif, B. Makna lugas, C. Makna leksikal, D. Makna konotatif. Jawaban D. Makna konotatif. Pembahasan, makna konotatif adalah makna tambahan yang terkandung dalam sebuah kata di samping makna dasarnya. Makna ini berhubungan dengan nilai rasa, perasaan, atau penilaian sosial yang melekat pada kata tersebut. Contoh, kata bunga dalam kalimat ia adalah bunga desa memiliki makna konotatif, yaitu gadis cantik yang menjadi kebanggaan desa. Soal ketiga, perhatikan kalimat berikut. Ibu memetik bunga mawar di taman. Makna kata bunga dalam kalimat tersebut adalah A. Gadis cantik, B. Bagian tumbuhan yang berwarna-warni, C. Kebanggaan keluarga, D. Sesuatu yang menarik. Jawaban B. Bagian tumbuhan yang berwarna-warni. Pembahasan, bunga dalam kalimat ibu memetik bunga mawar di taman memiliki makna denotatif, yaitu bagian tumbuhan yang berwarna-warni dan merupakan alat perkembangbiakan. Makna ini adalah makna sebenarnya karena merujuk langsung pada objek nyata, bukan kiasan. Soal keempat. Kalimat yang menggunakan makna kiasan adalah A. Adik minum air putih setiap pagi, B. Ayah membeli buku di toko buku, C. Tangan kanannya sangat dipercaya oleh sang raja, D. Ibu memasak nasi goreng untuk sarapan. Jawaban C. Tangan kanannya sangat dipercaya oleh sang raja. Pembahasan, tangan kanan dalam kalimat tersebut adalah kiasan atau idiom, yang bermakna orang kepercayaan atau pembantu utama. Ini bukan makna denotatif atau tangan bagian kanan dari tubuh, melainkan makna kiasan yang sudah menjadi ungkapan tetap dalam bahasa Indonesia. Pilihan lain, A, B, D, semuanya menggunakan makna denotatif atau lugas. Soal kelima. Perhatikan kalimat berikut. Rani adalah bunga desa yang dikagumi semua orang. Makna kata bunga desa pada kalimat di atas adalah A. Tanaman bunga yang berasal dari desa, B. Gadis cantik yang menjadi kebanggaan desa, C. Hiasan desa berupa bunga-bungaan, D.
seseorang yang suka menanam bunga. Jawaban B. Gadis cantik yang menjadi kebanggaan desa. Pembahasan, bunga desa merupakan ungkapan konotatif yang bermakna gadis cantik yang menjadi kebanggaan dan kekaguman masyarakat di suatu desa. Ini bukan makna denotatif, bunga yang berasal dari desa, melainkan makna konotatif positif yang menggambarkan kecantikan dan keistimewaan seseorang. Makna ini sudah dikenal luas dalam masyarakat Indonesia. Soal keenam, kalimat berikut yang menggunakan makna denotatif adalah A. Dia adalah tulang punggung keluarganya. B. Anak itu memiliki tangan dingin dalam berbisnis. C. Dokter memeriksa tulang punggung pasien tersebut. D. Kakak adalah bintang kelas di sekolahannya. Jawaban C. Dokter memeriksa tulang punggung pasien tersebut. Pembahasan, kalimat dokter memeriksa tulang punggung pasien menggunakan makna denotatif karena tulang punggung, merujuk pada bagian rangka tubuh manusia yang sebenarnya, atau kolumna vertebralis. Pilihan A, tulang punggung keluarga, yaitu orang yang menghidupi keluarga, bermakna konotatif. Pilihan B, tangan dingin, yaitu berbakat, bermakna konotatif. Pilihan D, bintang kelas, yaitu siswa berprestasi, bermakna konotatif. Soal ketujuh. Perhatikan kalimat berikut. Keras kepala memang sudah menjadi sifatnya sejak kecil. Ungkapan keras kepala dalam kalimat tersebut bermakna A. Kepala yang kuat dan tidak mudah terluka. B. Orang yang tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. C. Seseorang yang suka berteriak. D. Orang yang suka memukul. Jawaban B. Orang yang tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Pembahasan, keras kepala adalah ungkapan atau idiom yang merupakan bagian dari makna kiasan. Maknanya bukan kepala yang secara fisik keras, melainkan sifat seseorang yang tidak mau mendengar nasihat, sulit dinasihati, atau keras hati atau egois. Ini merupakan contoh makna konotatif negatif yang sudah menjadi ungkapan baku dalam bahasa Indonesia. Soal ke-8. Bacalah kalimat-kalimat berikut. 1. Pak Budi mempunyai kambing hitam di kandangnya. 2. Andi dijadikan kambing hitam atas kejadian pencurian itu. 3. Kambing hitam itu milik paman dari kampung. 4. Ibu membeli kambing hitam untuk kurban. Kalimat yang menggunakan makna konotatif adalah nomor A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawaban B. 2. Pembahasan. Kambing hitam pada kalimat 2 merupakan makna konotatif atau kiasan yang bermakna orang yang dipersalahkan atas suatu kejadian yang bukan kesalahannya, atau dijadikan tumbal atau pihak yang disalahkan. Kalimat 1, 3, dan 4 menggunakan makna denotatif, yaitu merujuk pada hewan kambing yang berwarna hitam secara harfiah. Soal ke-9. Perhatikan kutipan teks berikut. Meskipun hidup serba kekurangan, Busari tetap membuka tangannya lebar-lebar untuk membantu tetangga yang membutuhkan. Makna ungkapan membuka tangannya lebar-lebar dalam kutipan tersebut adalah A. Merentangkan kedua tangan ke samping. B. Menggerakkan tangan saat berbicara. C. Bersikap dermawan dan senang memberi pertolongan. D. Memperlihatkan telapak tangan yang lebar. Jawaban C. Bersikap dermawan dan senang memberi pertolongan. Pembahasan membuka tangan lebar-lebar dalam konteks kalimat tersebut adalah ungkapan kiasan yang bermakna bersikap dermawan, murah hati, dan selalu siap membantu orang lain. Ini bukan tindakan fisik, melainkan ungkapan yang menggambarkan sifat baik seseorang. Konteks kalimat mempertegas hal ini, meskipun kekurangan, beliau tetap membantu. Soal ke-10. Perhatikan dua kalimat berikut. Kalimat A, ayah membawa buah tangan dari Yogyakarta. Kalimat B, ibu membawa buah mangga dari pasar. Perbedaan makna kata yang dicetak tebal dalam kedua kalimat tersebut adalah A. A bermakna denotatif, B bermakna konotatif. B. A bermakna konotatif, B bermakna denotatif. C. Keduanya bermakna denotatif. D. Keduanya bermakna konotatif. Jawaban B. A bermakna konotatif, B bermakna denotatif.
Pembahasan. Buah tangan pada kalimat A merupakan makna konotatif atau kiasan yang bermakna oleh-oleh atau hadiah yang dibawa saat berpergian. Kata ini menjadi ungkapan tetap atau idiom dalam bahasa Indonesia. Sedangkan buah mangga pada kalimat B merupakan makna denotatif karena buah, merujuk pada hasil tumbuhan yang sebenarnya, yaitu mangga sebagai benda nyata. Soal ke-11. Siswa diminta membuat kalimat dengan kata ringan tangan bermakna konotatif. Kalimat yang tepat adalah A. Barang bawaan Riko sangat ringan karena hanya membawa tangan. B. Sinta dikenal sebagai anak yang ringan tangan, ia selalu sigap membantu siapa saja. C. Tangan adik terasa ringan setelah diobati oleh dokter. D. Pak guru memiliki tangan yang ringan saat mengangkat buku. Jawaban B. Sinta dikenal sebagai anak yang ringan tangan, selalu sigap membantu siapa saja. Pembahasan, kalimat B menggunakan ungkapan ringan tangan dengan makna konotatif yang tepat, yaitu suka menolong atau rajin bekerja. Konteks kalimat B jelas menggambarkan sifat suka membantu. Kalimat A dan C menggunakan kata ringan dan tangan, secara terpisah dengan makna denotatif. Kalimat D juga menggunakan makna denotatif atau tangan yang tidak berat. Soal ke-12. Bacalah paragraf berikut. Pak Hendra adalah guru yang berhati mulia. Ia tak pernah enggan berbagi ilmu kepada siapapun. Murid-muridnya menganggap beliau sebagai pelita dalam kegelapan yang selalu menerangi jalan mereka menuju masa depan. Analisislah ungkapan pelita dalam kegelapan pada paragraf di atas. Makna yang paling tepat adalah A. Lampu yang digunakan di tempat gelap. B. Guru yang suka mematikan lampu di kelas. C. Seseorang yang memberi bimbingan, harapan, dan petunjuk bagi orang lain. D. Guru yang mengajar di malam hari ketika listrik padam. Jawaban C. Seseorang yang memberikan bimbingan, harapan, dan petunjuk bagi orang lain. Pembahasan, pelita dalam kegelapan adalah majas metafora yang bermakna seseorang yang menjadi pembimbing, pemberi harapan, dan petunjuk bagi orang lain di tengah ketidaktahuan atau kesulitan. Pelita atau lampu kecil melambangkan cahaya pengetahuan, sedangkan kegelapan melambangkan ketidaktahuan atau kesulitan hidup. Konteks paragraf mendukung bahwa ini merujuk pada peran guru Pak Hendra. Soal ke-13. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. 1. Para petani memanen padi di sawah yang luas. 2. Mereka adalah generasi penerus yang akan menuai hasil kerja keras pendahulunya. 3. Adik menuai pujian dari guru karena prestasinya. 4. Petani itu menuai padi dengan sapi tajam. Kalimat yang menggunakan kata menuai dengan makna konotatif ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 4, B. 2 dan 3, C. 1 dan 3, D. 2 dan 4. Jawaban B. 2 dan 3. Pembahasan, kalimat 2 dan 3 menggunakan menuai dengan makna konotatif. Pada kalimat 2, menuai hasil kerja keras bermakna menikmati atau merasakan hasil dari usaha yang dilakukan sebelumnya, atau bukan panen secara fisik. Pada kalimat 3, menuai pujian bermakna mendapatkan pujian. Kalimat 1 dan 4 menggunakan menuai dengan makna denotatif, yaitu memanen atau memotong padi secara harfiah. Soal ke-14. Seorang penulis menulis wajahnya seperti rembulan di malam hari, memancarkan cahaya yang menenangkan jiwa. Evaluasilah pernyataan-pernyataan berikut. 1. Kalimat ini menggunakan majas perbandingan atau simile. 2. Kata rembulan pada kalimat tersebut digunakan secara denotatif. 3. Makna kalimat ini adalah wajahnya cantik, bercahaya, dan memberi ketenangan. 4. Kalimat ini tidak mengandung makna kiasan. Pernyataan yang benar adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 4, C. 1 dan 3, D. 3 dan 4. Jawaban C. 1 dan 3. Pembahasan, pernyataan 1 benar. Kalimat tersebut menggunakan majas simile atau perbandingan eksplisit, ditandai dengan kata seperti. Membandingkan wajah seseorang dengan rembulan. Pernyataan 3 benar. Maknanya adalah wajah yang cantik, bercahaya, dan memberi ketenangan. Pernyataan 2 salah, rembulan.
Digunakan secara konotatif atau kiasan sebagai perbandingan. Pernyataan 4 salah. Kalimat tersebut jelas mengandung makna kiasan. Soal ke-15. Perhatikan kata bintang berikut ini. Jika seorang siswa diminta membuat dua kalimat, satu dengan makna denotatif dan satu dengan makna konotatif, pasangan kalimat yang paling tepat dan kreatif adalah A. Denotatif, bintang bersinar di langit malam. Konotatif, bintang itu sangat bagus. B. Denotatif, para astronom mengamati bintang dengan teleskop canggih. Konotatif, Dinda adalah bintang kelas yang selalu meraih nilai tertinggi. C. Denotatif, bintang ada di mana-mana. Konotatif, bintang itu lucu. D. Denotatif, bintang bersinar. Konotatif, bintang sangat banyak. Jawaban B. Denotatif, para astronom mengamati bintang dengan teleskop canggih. Konotatif, Dinda adalah bintang kelas yang selalu meraih nilai tinggi. Pembahasan, pilihan B adalah yang paling tepat dan kreatif karena 1. Kalimat denotatif. Para astronom mengamati bintang dengan teleskop canggih, menggunakan bintang dengan makna sebenarnya, yaitu benda langit yang memancarkan cahaya sendiri. Dalam konteks yang spesifik dan jelas. 2. Kalimat konotatif. Dinda adalah bintang kelas yang selalu meraih nilai tertinggi, menggunakan bintang sebagai kiasan untuk siswa yang berprestasi. Pilihan A, C, dan D menghasilkan kalimat konotatif yang lemah karena tidak menunjukkan pergeseran makna yang signifikan dari denotatif ke konotatif. Hikmah yang dapat kita pelajari mengenai makna denotatif, konotatif, dan kiasan mengajarkan kita bahwa bahasa bukan sekedar alat komunikasi, melainkan juga cerminan perasaan dan budaya. Sebuah kata yang sama dapat memiliki makna yang berbeda tergantung pada konteks penggunaannya, sehingga kita dituntut untuk selalu cermat dan bijak dalam memilih kata. Kepekaan terhadap makna kata akan menjadikan kita pembaca dan pendengar yang lebih baik, tidak mudah salah paham, serta mampu menghargai keindahan ungkapan-ungkapan kiasan yang merupakan warisan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih telah mengikuti video saya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.